Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Fazriah Awalia dari kelas B, Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di video ini saya akan melaporkan salah satu tugas mata kuliah Ilmu Gizi dengan materi penilaian status gizi. Pengertian status gizi menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Irianto pada 2007, yaitu ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Kemudian ada juga menurut Cakrawati, Dewi, dan Mustika NH pada 2014, yaitu status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya. Kemudian menurut Al-Matsir pada 2004, dalam Istian, Ari, dan Ruslianti pada 2013, yaitu status gizi adalah sebagai keadaan tubuh yang merupakan akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi dengan 4 klasifikasi, yaitu status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. Sehingga dapat disimpulkan, status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Kemudian ada juga metode penilaian status gizi. Penilaian status gizi dibagi menjadi dua metode, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Metode secara langsung antara lain yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Sedangkan metode secara tidak langsung yaitu survei konsumsi, statistik vital, dan faktor ekologi. Metode secara langsung yaitu antropometri, yaitu pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Pengukuran antropometri bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan suatu ukuran menurut ukuran lainnya. Pengukuran antropometri dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan cara massa tubuh, pengukuran linear atau panjang, dan komposisi tubuh. Pengukuran massa tubuh yaitu penimbangan dilakukan dengan pakaian seminim mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat. Menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Pengukuran linear atau panjang atau tinggi badan. Pengukuran dilakukan dengan sikap tegak berdiri tanpa sepatu. Pengukuran tinggi badan menggunakan pola sentimeter yang fleksibel dan tidak elastis, yang ditempelkan secara vertikal pada dinding atau tiang tegak, atau menggunakan alat pengukur tinggi badan stadiometer atau mikrotoise. Pengukuran panjang badan. Pengukuran panjang badan dilakukan pada balita berumur kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun yang sukar untuk berdiri pada saat mengukur tinggi badan. Kemudian ada lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala biasanya dilakukan pada anak untuk mendeteksi kelainan ukuran kepala besar atau hidrosepalus dan ukuran kepala kecil mikrosepali. Pengukuran lingkar dada dilakukan pada anak usia 2-3 tahun. Rasio lingkar dada dan lingkar kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein atau KEP pada balita. Lingkar lengan atas atau LLA, yaitu pengukuran lingkar lengan atas biasanya digunakan pada anak balita serta wanita usia subur menggunakan alat yang namanya pita lila. Kemudian tinggi lutut. Pengukuran tinggi lutut biasanya dilakukan pada usia manula karena pada manula setelah terjadi penurunan massa tulang yang menyebabkan bungkuk sehingga sukar untuk mendapatkan data tinggi badan yang akurat. Kemudian komposisi tubuh, yaitu dengan cara menjepit kulit dengan menggunakan skin fold
kaliper pada otot-otot seperti bicep, seperti ini, atau tricep, subscapula, dan suprailiaca, yang itu di pinggang. Contoh perhitungannya yaitu Santi, umur 28 tahun, berat badan 60 kg. Pada saat diukur menggunakan skin fold caliper, bicepsnya 4 mm, subscapulanya 13 mm, dan suprailiacanya 20 mm. Kemudian semuanya dijumlahkan, hasilnya 50 mm. Dengan demikian, persentase lemak tubuh Santi sebesar 26,5%. Artinya, berat lemak tubuh Santi adalah 26,5% kali 60 kg sama dengan 15,5 kg. Sehingga berat badan tanpa lemak adalah 60 kg dikurangi 15,9 kg sama dengan 41,1 kg. Cara mengetahui persentase lemak yaitu dari tabel. Dilihat tebal dari lipatan kulit yaitu 50 mm. Kemudian perempuan dan laki-laki berbeda persentasenya. Karena Santi perempuan, kita bisa lihat dari tabel di bagian perempuan. Karena Santi berumur 28 tahun, maka masuk yang 17 sampai 29 dan didapatkan persentase lemak tubuh Santi sebesar 26,5%. Selanjutnya, metode klinis. Penilaian klinis atau pemeriksaan klinis adalah metode sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Menurut Istiani, Ari, dan Ruslianti pada 2013. Tanda-tanda klinis kurang gizi. Kurang energi dan protein atau KEP, gejala klinis anak gizi buruk Maramus yaitu wajah seperti orang tua, cengeng rewel, tampak sangat kurus seperti hanya tulang terbungkus kulit. Kemudian iga gambang atau tulang rusuknya terlihat karena saking kurusnya. Kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada. Sebelumnya, subkutis merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat pada jaringan ikat yang menghubungkan antara kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Kemudian, ciri lainnya yaitu perut cekung dan sering disertai penyakit infeksi seperti diare, umumnya kronis dan berulang, dan juga TBC. Kemudian gejala klinis anak gizi buruk kwashiorkor. Cirinya yaitu rambutnya tipis seperti warna merah, edema pada kedua punggung kaki atau biasanya di seluruh tubuh. Kemudian rambut jagung, mudah dicabut tanpa rasa sakit dan rontok. Kemudian mengalami kelainan kulit dermatosis. Kemudian wajahnya membulat dan sembab. Pandangan matanya terlihat sayu. Pembesaran hati, sering disertai penyakit infeksi akut seperti diare, ispa, dan lain-lain. Kemudian apatis. Apatis itu merasa acuh dan acuh tak acuh seperti kurang emosi ya. Dan rewel, dan otot mengecil, hipotrofil. Metode selanjutnya, penilaian biokimia. Penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium biokimia dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh seperti darah, urin, tinja, hati, dan otot yang diuji secara laboratoris terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Lalu metode penilaian biofisik.
Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Selanjutnya, pengaruh rokok terhadap status gizi. Merokok memiliki hubungan yang bermakna dengan IMT atau Indeks Massa Tubuh. Menurut Aginta pada 2011, semakin tinggi konsumsi rokok, maka semakin rendah nilai status gizi seseorang. Hal ini disebutkan dapat menyebabkan kejadian status gizi kurang atau underweight pada remaja semakin tinggi. Kemudian ada juga faktor yang berpengaruh terhadap status gizi. Apabila kebiasaan makan yang baik, maka akan menghasilkan status gizi baik dan membuat sehat. Sedangkan kebiasaan makan yang jelek akan menghasilkan gizi lebih dan gizi rendah. Gizi kurang akan mengakibatkan KKP, anemi, zat besi, kurang vitamin A, GAKY, dan lain-lain. Gizi lebih akan mengakibatkan jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, kanker, dan lain-lain. Cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri. Indeks massa tubuh atau IMT. Untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 tahun atau lebih. Kelebihannya dari pengukuran ini yaitu pengukurannya sederhana dan mudah dilakukan. Dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Sedangkan kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang dewasa usia 18 tahun ke atas. Tidak dapat diterapkan pada bayi, anak remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepatomegali. Contoh perhitungannya yaitu saya ambil sampel dari adik saya, Sahrul, umurnya 15 tahun, tinggi badan 160 cm, berat badan 70 kg. Maka perhitungannya 70 kg dibagi 1,6 meter kuadrat 2 sama dengan 27,3. Jadi menurut tabel IMT atau adik saya sudah mengalami obesitas dengan kelebihan berat badan berlebihan. Sekian laporan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.